Shalom semuanya, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan cuplikan video dari seorang mu'alaf, dan dia mungkin sedang menasihati seorang mu'alaf atau mungkin seorang wanita yang Islam. Dia mengutip ayat Alkitab dan menafsirkannya dengan sesuka hatinya. Kita akan mendengarkan videonya terlebih dahulu. Setelah itu kita akan berikan tanggapan kita. Mari kita simak video berikut ini. Kalau kamu ingin mendapatkan hidup yang kekal, apakah kamu tidak tahu perintah Tuhan? Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, hormati orang tuamu, kasih sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Hal itu sudah aku lakukan sejak masa mudaku, kata orang kaya itu. Kalau begitu kurang satu lagi, jual hartamu, bagikan si miskin, maka kamu akan mendapatkan harta di surga. Jadi syarat masuk surga menurut Yesus bukan dengan cara dia disalib. Yesus nggak pernah mengajarkan itu. Justru untuk masuk surga menurut Yesus harus melakukan segala perintah Tuhan. Berbeda sekali dengan apa yang diajarkan Kristen. Sebagaimana yang tertulis di dalam Roma, ya, apa yang dikatakan Paulus, jikalau kamu percaya dengan mulutmu Yesus itu mati dan bangkit dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Itu di ajaran Kristen, berbeda dengan yang diajarkan Yesus. Nah, inilah pengetahuan sedikit tentang Kristen supaya Anda nanti tidak balik lagi untuk menyembah Yesus. Ya, itu video dari seorang mu'alaf, ya, yang menasihati seorang calon mu'alaf. Dan teman-teman, saya akan ajak kita langsung saja untuk melihat ayat Alkitab yang dikutip oleh beliau, ya. Kita lihat di dalam Matius pasal 19 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-21. Kita baca, ya. Saya mulai dari bagian terakhir karena dia membaca atau mengucapkan bagian terakhir. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, maksudnya hidup dalam kerajaan surga, ini kata Yesus, turutilah segala perintah Allah. Ya, ini Yesus sedang berbicara kepada seorang kaya karena dia bertanya, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ini ada di ayat 16, ya. Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Lalu Yesus menjawab di ayat 17, dan Yesus memberitahu, kalau kamu mau masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Nah, menarik, ada jawaban dari seorang kaya ini. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Lalu kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Teman-teman, kalau kita baca ini, kita akan diingatkan kepada 10 hukum Taurat, ya, di dalam Keluaran pasal 20. Di mana di sini Yesus mengutip hukum Taurat. Hukum Taurat yang dikutip ini semua bicara soal relasi dengan sesama. Dan menarik sekali, kenapa Yesus tidak mengutip hukum pertama sampai kelima, keempat, di mana itu hubungan dengan Allah. Tetapi Yesus kenapa memulai dengan hukum untuk relasi dengan sesama? Nah, ketika Yesus menjawab ini, teman-teman, si orang muda yang kaya ini berkata begini, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Nah, hebat sekali loh. Seorang pemuda, dia kaya, dan dia sangat taat kepada hukum Taurat, dan karena dia ingin masuk ke dalam kerajaan surga, dia pikir dengan dia melakukan hukum Taurat, dia bisa masuk di dalam kerajaan surga. Nah, setelah dia menjawab semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Dan Yesus memberikan jawaban yang sangat luar biasa. Ada dua, ya, yang menjadi inti dari apa yang Yesus sampaikan. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jual segala milikmu, maksudnya segala harta milikmu, lalu berikan itu kepada orang miskin. Jadi dia kan seorang kaya, dia juga adalah seorang yang taat kepada hukum Taurat. Dan Yesus bilang, kalau kamu mau ingin sempurna, jual hartamu, lalu hartamu yang kau jual itu beri kepada orang-orang miskin. Lalu Yesus katakan, maka engkau akan beroleh harta di surga. Harta di surga ini bicara soal hidup kekal. Kemudian Yesus menambahkan kalimat, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah, ini menarik, ya. Waktu Yesus mengutip hukum Taurat dan dia mengutip bagian hubungan dengan sesama, dan dia tidak mengutip
hubungan manusia dengan Allah, di mana dalam hukum Taurat itu hukum pertama sampai keempat, dan Yesus memberikan 2 poin penting. Jual hartamu, lalu bagikan harta itu kepada orang miskin. Ini pilihannya gampang-gampang sulit ya. Lalu ikutlah aku. Nah, poin pentingnya adalah ikut aku, itu kata Yesus. Jadi sebetulnya kalau kita ingin supaya kita bisa mendapat hidup yang kekal, kita harus ikut Yesus, ya. Tetapi persoalan muncul di ayat 22. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Jadi karena kecintaannya kepada hartanya lebih besar, maka dia nggak mau menerima jawaban yang Yesus sampaikan. Jual hartamu dan berikan itu kepada orang miskin. Lalu waktu Yesus menawarkan ikutlah aku, dari pernyataan Yesus itu kelihatan kecintaannya yang paling besar itu kemana? Kepada harta atau kepada Yesus. Nah, Yesus adalah Tuhan. Jadi kalau manusia sudah mencintai hartanya lebih daripada mencintai Tuhan, maka dia pasti akan tidak memilih Tuhan. Lebih baik dia memilih harta dan tidak memilih Tuhan. Nah, itulah yang dilakukan oleh seorang pemuda ini. Dia lebih memilih harta, mencintai harta, lalu dia pergi katanya sebab banyak hartanya. Kecintaannya kepada harta itu mengalahkan kecintaannya kepada Yesus sebagai Tuhan. Yesus bilang, ikutlah aku, dan dia tidak mau, dan akhirnya dia pergi. Maka kalimat terakhir yang Yesus sampaikan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi Yesus menasihati pemuda ini yang sangat kaya, tetapi dia tidak hanya kaya, mentaati juga hukum Taurat. Dan ternyata kelihatan ya, kecintaannya kepada Tuhan itu sangat kecil. Itulah sebabnya dia lebih memilih harta daripada memilih ikut Yesus. Jadi untuk memperoleh hidup kekal itu harus percaya kepada Yesus. Ini selaras dengan Yohanes 3 ayat 16 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ini sangat-sangat jelas, untuk memperoleh hidup yang kekal harus percaya kepada Yesus. Nah, kalau seorang mu'alaf tadi mengatakan ajaran Kristen berbeda dengan ajaran yang disampaikan oleh Yesus, itu omong kosong. Yesus memberitahu kalau kamu mau hidup dalam kerajaan surga, percaya kepada Yesus. Dan Yesus sudah tawarkan itu kepada seorang kaya, tetapi dia tidak mau. Nah, demikian juga dengan kita, teman-teman. Kalau Anda ingin masuk dalam kerajaan surga, Yesus yang adalah Tuhan pemilik surga, yang bisa membawa kita ke surga, mengatakan kita harus percaya kepada Yesus. Dengan demikian kita akan memperoleh hidup yang kekal. Itu saja jawaban singkat saya. Tuhan memberkati. Shalom.